Oke, selanjutnya saya Kintan Maharani, NIM 13 nih, menjelaskan tentang jaringan meristem. Jadi, apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan embrional, yang mana fungsinya memang untuk menambah jumlah sel dan volume sel pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan. Jaringan meristem ini juga memiliki karakteristik diantaranya satu, tersusun atas sel-sel hidup. Yang kedua, sel-sel penyusunnya belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi untuk melakukan fungsi tertentu. Yang ketiga, selnya itu berukuran sangat kecil dan aktif membelah. Dan yang keempat, sel-sel penyusunnya kaya akan sitoplasma dan juga protoplasma. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Yang pertama berdasarkan pada posisi tubuh tumbuhan. Yang kedua berdasarkan asal-usulnya. Asal-usulnya jaringan meristem juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada meristem primer, ada meristem sekunder, dan juga ada promeristem. Meristem primer adalah jaringan meristem yang mengalami perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio dan berkembang secara langsung dari sel-sel embrional. Biasanya terletak di tunas ataupun akar. Meristem primer ini mengakibatkan terjadinya pemanjangan. Yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari meristem primer yang telah terdiferensiasi. Jaringan ini mengakibatkan batang dan akar membesar ke samping. Dan yang terakhir adalah promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya itu adalah biji. Assalamualaikum, saya Martiana. NIM 26 ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini ada tiga: jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Biasanya jaringan meristem apikal ini terletak pada ujung akar dan ujung batang pada suatu tanaman. Ciri-cirinya yaitu jaringan meristem apikal ini memiliki sel-sel yang aktif membelah dan pertumbuhannya memanjang. Pertumbuhan memanjang ini biasanya disebut dengan pertumbuhan primer. Kemudian yang kedua ada jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar ini biasanya berada pada pangkal daun, pangkal cabang, dan pangkal batang. Jaringan meristem interkalar ini merupakan jaringan primer yang aktif melakukan pembelahan dan terpisah dari jaringan apikal. Jaringan meristem interkalar ini menyebabkan perpanjangan ruas. Jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral biasanya berada sejajar pada organ lain pada suatu tumbuhan. Jaringan meristem ini memiliki sel-sel yang aktif membelah dan pertumbuhannya ke samping. Nah, pertumbuhan ke samping ini biasanya disebut dengan pertumbuhan sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan permanen pada tumbuhan. Pertama, jaringan dewasa. Jaringan dewasa yakni merupakan jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Nah, adapun diferensiasi ini merupakan proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain yang lebih kompleks. Pada jaringan dewasa terdapat yang pertama adalah parenkima. Parenkima atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar disebut jaringan dasar karena letaknya pada dasar semua bagian tumbuhan. Nah, memiliki ciri-ciri dasar yakni yang pertama, sel-sel susunannya renggang menjadikannya mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini dipakai sebagai pertukaran gas. Dan yang kedua, dinding selnya tipis dan bervakuola besar sebagai penyimpan cadangan makanan. Lalu bentuk selnya yang polihedral atau segi banyak. Parenkima ini berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, klorenkima yang mengandung kloroplas yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Dan yang kedua, aerenkima yang berisi air atau udara yang digunakan untuk mengapung pada tumbuhan-tumbuhan air. Lalu yang ketiga adalah parenkima penimbun. Parenkima penimbun ini memiliki vakuola yang besar dan berfungsi sebagai menimbun cadangan makanan. Lalu yang kedua ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini adalah jaringan mekanik di suatu tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai pengokoh tubuh tumbuhan. Menurut bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Di sini saya akan menjelaskan jaringan-jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri atas sel-sel hidup.
Lalu seringkali dijumpai pada bagian bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang, daun, dan buah. Lalu dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung selulosa yang menyebabkan tumbuhan ini dapat menyokong suatu jaringan ini dapat menyokong suatu tumbuhan. Lalu jaringan kolenkim ini adalah jaringan penguat utama pada tumbuhan yang masih aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu kolenkim ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kolenkim angular atau kolenkim sudut. Kolenkim ini memiliki penebalan dinding di sudut sel dan memanjang sesuai sumbu sel. Contohnya pada daun vitis, begonia, solanum tuberosum. Dan yang kedua adalah kolenkum lamelar. Kolenkum lamelar memiliki penebalan dinding pada dinding tangensial atau sejajar dengan permukaan dan bentuknya berupa papan yang berderet. Contohnya pada di korteks batang sambucus. Lalu yang ketiga ada kolenkim tubular atau lakunar. Dia terdapat penebalan dinding yang mengarah ke ruang antar sel. Contoh kolenkim tubular adalah pada tangkai daun salvia. Lalu untuk jaringan penguat bagian sklerenkim akan dijelaskan oleh Delianda Rahmadini. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut nutrisi dan zat hara maupun hasil fotosintesis. Menurut bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah xilem dan phloem. Xilem atau biasa disebut juga pembuluh kayu merupakan fungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Sel penyusun xilem seringkali sudah mati dengan dinding sekunder yang lebih tebal tersusun atas lignin sebagai jaringan penguat. Lalu ada phloem. Phloem atau disebut juga pembuluh tapis mempunyai fungsi sebagai pengangkut dan pengedar zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun menuju semua bagian tumbuhan. Phloem tersebut tersusun atas berbagai macam bentuk sel hidup dan mati yang meliputi unsur kibral, sel tapis, komponen bulu tapis, sel pengantar, sel albumin, sel parenkim phloem, dan serabut phloem. Untuk bagian epidermis akan dijelaskan juga oleh Delianda Rahmadini. Jadi, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang untuk menyokong suatu tumbuhan yang memiliki penebalan pada sel dinding. Selanjutnya, perbedaan sklerenkim dengan kolenkim yaitu apabila sklerenkim tersusun dari sel mati sedangkan kolenkim tersusun dari sel hidup. Sklerenkim tidak mengalami metabolisme. Selanjutnya yaitu epidermis. Turunan derivat dari epidermis adalah yaitu sel gabus, sel kipas, litosit, dan stomata. Pada epidermis memiliki fungsi terhadap tumbuhan yaitu pertama melindungi tumbuhan terhadap pengeluaran air secara berlebih. Yang kedua, untuk melindungi tumbuhan dari kerusakan mekanik, dan yang ketiga menjaga suhu tumbuhan. Senyawa yang ada pada epidermis yaitu kitin, litin, garam, ligin, getah dinding. Assalamualaikum, saya Mita Muslimah, NIM 21 ingin menjelaskan organ yang ada pada tumbuhan yaitu akar dan batang. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang umumnya berada pada bagian bawah dari tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, fungsi akar bagi tumbuhan yaitu untuk memperkokoh berdirinya batang, untuk menyimpan cadangan makanan, dan untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Berdasarkan jenis-jenisnya, akar mempunyai 7 jenis, yaitu akar serabut, akar tunggang, akar tunjang, akar gantung, akar pelekat, akar napas, dan akar semu. Berdasarkan struktur morfologi akar, yaitu terdapat yang pertama, leher atau pangkal akar, yang merupakan bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua, batang akar, yang merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Yang ketiga, ada cabang akar,
yang merupakan bagian yang secara tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokoknya. Yang keempat, akar batang atau bulu-bulu akar, yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar atau epidermis yang akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Yang kelima, ujung akar, yang merupakan titik tumbuh akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Apabila ujung akar ini diperbesar, maka akan terlihat bagian-bagian yang lebih detailnya. Dan terdapat 4 daerah diantaranya, yaitu daerah diferensiasi atau daerah pematangan, daerah perpanjangan, daerah pembelahan sel, dan tudung akar. Pada daerah diferensiasi atau daerah pematangan, pada daerah ini akar akan mengalami spesialisasi dan diferensiasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada daerah perpanjangan. Di dalam daerah ini, sel-sel akan mengalami perpanjangan 10 kali lebih panjang asalnya, dan akibatnya ujung akar akan terdorong ke dalam tanah semakin jauh. Kemudian ada daerah pembelahan sel. Pada daerah ini terdapat meristem apikal atau meristem primer. Meristem apikal ini nantinya akan menghasilkan sel-sel meristem yang mengganti sel tudung akar yang mengelupas saat menembus tanah. Selanjutnya, tudung akar atau kaliptra, yang berfungsi untuk melindungi ujung akar dan juga jaringan meristemnya dari kerusakan mekanis pada saat menembus tanah. Berdasarkan struktur anatomi akar, terdapat epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Yang pertama ada endodermis. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan jaringan terluar dari organ akar yang berdinding tipis dan tidak mempunyai ruang antar sel dan sifatnya semi-permeabel. Pada endodermis terdapat rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam dari dalam tanah serta memperluas permukaan akar. Bagian selanjutnya yaitu korteks. Korteks ini berdinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel dan berfungsi untuk pertukaran zat. Sel-sel korteks mengandung cadangan makanan berupa amilum dan substansi lainnya. Pada korteks terdapat jaringan berupa parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Bagian selanjutnya ada endodermis. Endodermis merupakan selapis sel yang membatasi antara korteks dan stel atau silinder pusat. Sel-sel endodermis mengalami penebalan lignin dan subernin, sehingga tidak mudah untuk ditembus oleh air. Penebalan tersebut membentuk semacam pita Kaspari. Lapisan endodermis berfungsi sebagai pengatur masuknya air dan zat yang terletak ke dalam silinder pusat. Bagian selanjutnya ada stel atau silinder pusat yang tersusun dari jaringan parenkim. Lapisan luarnya disebut perisikel atau perikambium, berkas pengangkut dan empelur. Perisikel ini merupakan jaringan yang letaknya sejajar dengan endodermis, yang berfungsi untuk membentuk akar cabang. Kemudian terdapat juga berkas pembuluh berupa xilem dan flum. Xilem tersusun atas sel-sel yang tersusun membujur serta berfungsi untuk mengangkut makanan dari akar ke daun. Sedangkan flum atau disebut dengan pembuluh tapis, flum ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan. Perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil, yaitu pada akar monokotil memiliki inti atau empulur sehingga letak xilem dan flem terletak selang-seling dan berbentuk melingkar. Sedangkan pada akar dikotil tidak terdapat inti atau empulur sehingga letak xilem dan flem ini cenderung menyebar. Selanjutnya organ batang. Batang merupakan sumbu tumbuhan yang dimana tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Berdasarkan fungsinya, fungsi batang yaitu sebagai penopang agar semua bagian tanaman tetap tegak. Sebagai pengangkut mineral dan air dari akar menuju daun atau sebaliknya. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan struktur anatomi batang, bagian-bagian anatomi pada batang umumnya hampir sama dengan bagian anatomi yang ada pada akar, yaitu seperti adanya epidermis, korteks, stel, flum, dan xilem.
Berdasarkan perbedaan batang dikotil dan monokotil ini, pada batang dikotil bedanya terdapat kambium yang memperbesar batang tumbuhan tersebut. Sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Pada kambium inilah xilem dan phloem berada, sehingga xilem dan phloem ini bentuknya teratur. Sedangkan pada batang monokotil, xilem dan phloemnya ini tersebar. Batang tumbuhan dikotil bercabang-cabang, sedangkan batang tumbuhan pada monokotil tidak bercabang dan tumbuhnya lurus. Letak pembuluh angkut tumbuhan dikotil teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan letak pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil tersebar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur daun dan struktur bunga. Daun merupakan salah satu organ yang ada pada tumbuhan, tersusun dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Struktur daun dibagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar atau morfologi daun dibedakan atas dasar atau pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Berdasarkan susunan dan struktur, daun dikelompokkan berdasarkan yang pertama, bentuk helaian daun. Ada bundar, pita, jarum. Kemudian tepi daun ada yang berigi, bergelombang, dan lain sebagainya. Kemudian ujung daun ada yang meruncing, membulat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, berdasarkan susunan tulang daun, ada yang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Kemudian secara anatomi, daun terbagi jadi 3 jaringan. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan mesofil, dan yang ketiga jaringan pengangkut. Jaringan epidermis pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada jaringan epidermis terdapat stomata yang berperan sebagai respirasi tumbuhan. Kemudian ada jaringan mesofil, berasal dari sel-sel parenkim. Jaringan mesofil terdiri dari parenkim spons dan parenkim palisade. Parenkim palisade memiliki ciri yaitu sel-sel parenkimnya terletak di bawah jaringan epidermis dan memiliki jumlah kloroplas yang banyak. Kemudian parenkim spons dengan ciri-ciri yaitu ruang antar sel yang besar dan memiliki kloroplas dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga ada jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem. Xilem berperan sebagai pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian struktur bunga. Bunga sebenarnya merupakan batang atau cabang pendek yang mengalami modifikasi dan pertumbuhan yang terbatas. Bunga terbagi menjadi 2 bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril bunga yaitu kelopak, sedangkan bagian fertil yaitu bagian reproduktif bunga. Bagian reproduktif bunga yaitu benang sari dan putik. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari.